wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 2 kali lafaz tadabbur di dalam Al-Quran, yaitu pertama dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah menyebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan mendapati kontradiksi ayat yang banyak. Yang kedua, Allah menyebutkannya di dalam surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Mengapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran atau ada penutup di hati mereka itu? Sahabat pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam momentum Ramadan ini, di mana kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan dalam rangka tangga tilawah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tilawah tidak bermakna hanya membaca teks-teks ayatnya saja, namun kita harusnya menaikkan level bacaan kita, memahami apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Hal inilah yang disebut tadabbur, memahami, memikirkan secara mendalam apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Al-Quran akan membentuk sebuah sikap terhadap diri kita yang didorong dari batin kita, dari qalbu kita. Ketika ayat-ayat rahmat Allah jelaskan, maka kita pun bergembira. Ketika ayat-ayat azab, maka kita pun takut dan bersedih terhadap azab yang ada di dalamnya. Hal ini terjadi, sangat mungkin terjadi bila kita memahami mentadabburi Al-Quran itu. Oleh karenanya, saudara pendengar rahmati Allah, ketika tadabbur ini kita lakukan, bisa kita awali dengan membaca terjemah dari ayat-ayat atau surah-surah yang sudah kita hafalkan, baik di surah Al-Fatihah sendiri yang merupakan ayat ataupun surat yang rukun di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tak sah seorang orang yang tak membaca Al-Fatihah. Maka penting untuk kita membacanya secara benar, dan penting pula untuk kita memahami apa yang kita baca di dalam surah tersebut. Sudah lanjut dari itu, tentu kita naikkan dengan surah-surah yang lain yang sudah kita hafalkan. Baik itu surah An-Nas misalnya, Al-Falaq misalnya, Al-Ikhlas misalnya, dan seterusnya. Sehingga ketika kita membaca ayat-ayat tersebut dalam sholat ataupun di luar sholat akan menimbulkan kesan di hati kita, dan hal ini yang akan berdampak dalam perilaku kita dalam kehidupan. Oleh karena itu, ketika di dalam sholatnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman keluar malam kepingin tahu apa sih yang dilakukan Rasulullah pada malam hari. Nah, ini hadirin saudara pendengar rahmati Allah, ketika Hudzaifah bin Al-Yaman mendapati Rasulullah sedang sholat saat malam itu, teringin di hatinya sholat di samping Rasulullah. Apa yang Rasulullah baca? Rakaat 1 Rasulullah membaca, setelah membaca Al-Fatihah Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Hudzaifah bercerita dalam hadis ini, semoga Rasulullah itu ruku di ayat ke-100. Setelah mendengar, bayangkan ayat 100 Al-Baqarah itu sudah sekian lembar halaman, cukup sangat panjang. Namun Rasulullah tidak ruku, Rasulullah lanjutkan sampai akhir Al-Baqarah. Nah, apakah Rasulullah ruku? Tidak juga. Rasulullah lanjutkan surah Ali Imran, lanjut lagi dengan surah An-Nisa. Di akhir surah An-Nisa baru Rasulullah ruku. Allahu Akbar. Bayangkan begitu panjangnya rakaat Rasulullah SAW dalam sholat malam. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan buat kita, mengapa Rasulullah bertahan dengan rakaat yang sedemikian panjang? Tentunya Rasulullah menikmati setiap ayat-ayat yang beliau baca. Beliau sedang berdialog kepada Allah melalui ayat Al-Quran tersebut. Dan hal ini terjadi, sangat mungkin terjadi jika kita memahami apa yang kita baca. Ini tadabbur Al-Quran. Maka oleh karena itu, dalam level inilah seseorang yang membaca Al-Quran mampu menitiskan air mata.
ketika ayat yang ia baca ataupun ayat yang didengar melalui bacaan sang imam di depan sana, ketika ia sholat di belakang sebagai makmum, ayat itu menyebutkan tentang bagaimana suatu dosa-dosa yang boleh jadi ia pernah melakukannya, maka ia pun terasa di hatinya, lantas air matanya pun menitis. Air mata seperti inilah yang Rasulullah katakan air mata yang mahal harganya, karena ia merasa takut kepada Allah, karena ia setelah mentadaburi ayat-ayat Allah. Saudara mendengar rahmat Allah, dalam momentum Ramadan ini tidak hanya mentadaruskan Al-Quran, tidak hanya mentilawahkan Al-Quran, one day one juz misalnya, satu hari satu juz, itu sangat bagus, sangat baik. Di hari ke-30 kita akan hataman. Oh, ada orang yang satu hari 2 juz, maka di hari ke-15, 16 atau hari ke-17 dia akan hatamkan Al-Quran. Itu sangat amat bagus. Namun tidak cukuplah dengan membaca teks-teksnya saja, naikkan. Mari baca terjemah Al-Quran. Lebih dari itu, mari baca tafsir Al-Quran. Di sana akan kita selami ayat Al-Quran seperti orang yang menyelam. Bayangkan, mungkin kita pernah melakukan diving, ya, menyelam di lautan seperti di Sabang sana misalnya. Ketika di permukaan, di darat, di air atas lautan itu hanya gelombang gemercik air yang biasa saja. Hanya warna biru lautnya saja yang kita tahu terkesan, lautnya cantik biru. Namun ketika kita masuk ke dalam lautan, Masya Allah, di dalamnya ada ikan yang warna-warnanya sangat indah dan cantik, karang-karang yang begitu bagus, ada berbagai macam hewan yang mungkin tak pernah kita lihat di dalamnya. Itulah ketika kita menyelam lebih dalam. Oleh karena itu, seperti itulah ilustrasi ketika kita mentadaburi Al-Quran. Jangankan surahnya, jangankan ayatnya, titik barisnya pun, jika kita memahami itu, menghayati itu pun ada pelajaran penting di dalamnya. Oleh karena itu, hadirin pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam momentum Ramadan ini, mari kita menaikkan level bacaan kita, tidak hanya dalam tilawah. Mari dengan tadabbur Al-Quran kita mulai merenungkan apa sebenarnya yang kita baca selama dalam sholat, apa selama ini yang kita dengarkan dari bacaan-bacaan ilmu itu, sehingga ini akan merubah perilaku kita. Dan seperti itulah target sholat yang Rasulullah inginkan, sholat yang Allah inginkan. Melalui Al-Quran Allah sebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mengapa bisa tercegah maksiat, tercegah keji dan munkar? Karena sholatnya itu merupakan sebuah proses didikan harian. Sehari semalam ada 5 kali yang wajib, ditambah yang sunat. Ia berdialog kepada Allah, hatinya diajak berdekat dengan Allah. Maka insya Allah ini semua akan mendatangkan kebaikan dalam pribadi seorang yang melakukan tadabbur Al-Quran. Nasr minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.